Kita bakal kasih guys. Ami sehat, alhamdulillah. Ami sehat. Doain mama terus ya semuanya. Semoga bisa mendapat keadilan yang benar-benar adil untuk kita semuanya. Semoga aja Mimi bisa keluar ya. Karena kan Mimi sekarang lagi ngajuin banding. Makanya minta doanya semuanya. Semoga Mimi bisa menjalankan kasus ini dengan baik dan penuh dengan kerendahan hati supaya dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh udah Beb, Masuk saya 20.000 dapat enggak? Si Begeng sudah beralih profesi, ngejual tas lagi, ngobral tas 20.000. Aku nontonin tuh live-nya ya kan, aku nontonin live itu nggak ada yang beli guys, tapi katanya dia sudah habis kebagian nggak besti, kebagian nggak besti. Tapi yang aku acungin jempol di sini tuh rakyat Indonesia itu sudah pada pintar semua ya kan. Sudah tidak tertarik sama apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia jual, brand apapun itu. Ya, karena menurut mereka sekali dia menipu, ya image itu tuh akan tetap melekat di hati, otak dan mata masyarakat. Ya, jadi untuk yang masih ngebeli jualannya si Begeng itu ya udahlah, itu adalah kelompok-kelompok mereka yang memang mereka itu bodoh semua gitu kan. Sudah tahu orang bermasalah tapi masih juga dibeli. Tapi guys, gue pototin di live itu tuh nggak ada yang beli. Yang beli itu tuh cuman 1-2, itu pun adalah baser-baser mereka yang sudah mereka ya yang sudah ini gitu kan di balik layar. Jadi aduh, mau bilang kasihan itu adalah akibat dari perbuatannya dia sendiri, yang makin kesini itu makin kesono ya kan. Seandainya kemarin dia itu nggak bikin ulah sama Nikita Mirzani, nggak hancur itu kredibilitasnya dia ya kan. Dia tuh pasti sekarang ini masih jualan dan meraup untung miliaran setiap hari ya. Tapi karena ya kan ada Markus di sampingnya dia yang membisikkan, ya udah bikin kasus aja, laporin aja biar kita tuh makin terkenal, biar kau itu makin terkenal gitu. Angkat aja kasus kemarin itu sama Nikita Mirzani, itu adalah kasus pemerasan gitu ya kan. Ujung-ujungnya sekarang nggak ada yang beli ya kan. Sampai obral tas 20.000 sampai obral tas 20.000. Alangkah jelek banget itu brand kali ya, sampai 20.000. Teman-teman, kalian sibuk komal sampai lupa kan? Ada berita seorang mantan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan divonis hukuman 12,5 tahun. Apakah ada hubungan dengan kasus Nikita Mirzani? Karena untuk vonis mantan ketua ini sih bukan di kasusnya Nikita Mirzani sih. Cuma menurut kalian, kira-kira di kasusnya Nikita Mirzani, dari penegak hukumnya benar-benar menerima suap nggak sih? Kita lihat beritanya seperti inilah. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Nuril tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 14.734.276.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk bayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Nanti kita bakal kasih guys. Ami sehat, alhamdulillah. Ami sehat. Doain mama terus ya semuanya. Semoga bisa mendapat keadilan yang benar-benar adil untuk kita semuanya.
Semoga aja Mimi bisa keluar ya. Karena kan Mimi sekarang lagi ngajuin banding. Makanya minta doanya semuanya. Semoga Mimi bisa menjalankan kasus ini dengan baik dan penuh dengan kerendahan hati supaya dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam sunyi, ada anak-anak yang menatap layar, menunggu ibu pulang. Namun panggilan itu belum juga dijawab. Di balik nama besar dan gosip ada ruang rindu yang hampa. Ruang rindu di mana Nikita dulu panggung adalah rumah, lampu sorot sahabatnya, tawa dan kata-kata tegasnya pernah mengisi udara. Tapi sekarang, di ruang sidang, di ruang sunyi tanpa kamera, dia berdiri bukan sebagai selebritas, tetapi sebagai manusia yang patah. Hari-hari berganti angka pada kalender, namun yang hangat justru menjadi dingin. Nada tawa digantikan bisu, lukan digantikan tatapan kosong di depan layar ponsel. Anak-anaknya mungkin duduk di pojok kamar, menghapus air mata diam-diam, bertanya dalam hati, "Mama, kapan pulang?" Terlalu kecil untuk tahu arti persidangan. Terlalu muda untuk menanggung derita nama besar. Setiap malam mereka menunggu pintu dibuka, suara mereka didengar. Tapi yang datang hanya berita, komentar, bisik. Bayangkan, pelukan hangat yang dulu selalu ada digantikan dengan jarak yang sulit dijembatani. Bayangkan senyum kecil anak-anak yang dulu tergambar di kamera kini hilang, tersaput rasa takut dan tanya. Dan Nikita melihat mata mereka dengan mata yang ada rasa sedih yang enggan ia tunjukkan. Ada beban asah di pundak seseorang ibu yang harus tetap tegar meski hati rapuh. Hujan bisa reda, tapi rindu sering tak pernah berhenti. Malam bisa, tapi harapan kadang tergantung entah sampai kapan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kehidupan artis bukan hanya kamera dan tepuk tangan. Di balik gemerlap glamor ada manusia dengan rasa luka dan harapan. Mari kita jangan cepat menghakimi, karena kita tak tahu apa yang terjadi di balik layar. Sebab hati mereka, ibu dan anak-anak mereka sama rapuhnya dengan kita. Semoga ada keadilan, semoga ada waktu untuk pulang, untuk pelukan, untuk tawa kecil, untuk rumah. Semoga mereka bisa merasakan bahwa di luar hujan gosip dan tuduhan, ada doa yang tulus dari mereka yang memberi ruang bagi manusia.